Seperti apa sikap dari Trimegah juga untuk IPO GoTo ini? Ya, saya kira IPO GoTo ini mungkin sudah ditunggu-tunggu bukan hanya kami ya, tapi juga banyak khalayak ramai ya. Saya kira kalau kita lihat dari dua hal biasanya terkait IPO ya. Tentu saja kita melihat fundamental kelangsungan bisnis dari GoTo. Saya kira dari kita semua sehari-hari, saya sendiri juga pengguna untuk service dari GoTo gitu kan, baik itu dari Gojeknya maupun Tokopedia-nya. Saya kira kita harus lihat gitu, long term apakah ini suatu bisnis yang sustainable. Menurut kami sih sustainable ya, sesuatu yang bisa terus berkembang. Apalagi kita bisa lihat, kalau kita lihat ya ke negara tetangga misalnya China ya, mereka melakukan clampdown sebenarnya pemerintah mereka terhadap perusahaan-perusahaan teknologi di sana, sehingga banyak terjadi koreksi di sana ya, perusahaan-perusahaan besar seperti Alibaba dan sebagainya. Nah, jadi karena hal ini sebenarnya investor asing yang melihat negara kita Indonesia dengan jumlah penduduk yang 270 juta, dengan tingkat growth, natural growth yang proyeksinya sangat baik bertahun-tahun ke depan, investor asing dan juga kita semua sebenarnya investor domestik harus bisa lihat bahwa ke depannya memang perusahaan seperti GoTo ini atau juga yang lainnya bukan hanya GoTo ya, itu bisa mendapatkan pangsa pasar yang sangat menarik ya, opportunity yang sangat menarik untuk masuk ke pasar di mana ada high growth potensial dan jumlah penduduk yang padat, tingkat konsumsi yang tinggi. Jadi ini yang menyebabkan sebenarnya IPO GoTo ini cukup menarik bagi perspektif asing maupun kita di domestik. Saya kira seperti itu. Dari perspektif lain, kalau kita sudah lihat dengan fundamental, kita harus lihat valuasi misalnya. Valuasi ya silakan dianalisa masing-masing ya, untuk calon-calon investor. Kami pun juga menganalisa. Tapi intinya kalau perusahaan growth memang kebanyakan cenderung valuasi tinggi ya. Dan kita investor ketika high growth company kita beli, valuasi kadang-kadang tinggi karena harapannya adalah akan bertambah lebih tinggi lagi gitu valuasinya dengan growth yang sustainable ke depan. Mungkin seperti itu pandangan dari saya, Ana. Baik, kita beralih ke Bu Katarina. Bu Katarina, bagaimana ekspektasi Manulife terhadap tren permintaan reksadana, baik dari investor retail maupun dari korporasi di 2022 ini? Ya, jadi seperti yang tadi kita sudah bahas ya, minat terhadap reksadana itu masih sangat tinggi, jumlah investornya tumbuh terus, baik pandemi, tidak pandemi gitu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya tahun 2020 investor industri itu naik 79%, kemudian 2021 naik 115%. Dan memang ini juga didorong oleh minat investor-investor muda yang sudah mulai menyadari pentingnya berinvestasi gitu ya, mungkin coba dulu sedikit kemudian masih keluar masuk karena mungkin belum terlalu terbiasa dengan konsep untuk invest jangka panjang. Tapi dengan edukasi yang terus-menerus dan juga dengan inovasi, dengan penjualan melalui kanal digital misalnya, itu akan sangat membantu untuk investor, memberi kemudahan kepada investor dan juga memberi pengertian yang lebih baik kepada mereka dan membuat reksadana ini bisa semakin menarik karena aksesnya mudah gitu ya. Dan kalau kita lihat sepanjang historis misalnya, ada kenaikan pasar modal, nanti turun, ada boom, ada bust, sepanjang historis pasar finansial, kita masih melihat bahwa secara keseluruhan baik saham maupun obligasi itu memberikan kinerja yang masih sangat menarik. Sehingga ini juga menyebabkan reksadana yang underlying asetnya itu adalah saham dan obligasi, itu juga memberikan potensi performance atau kinerja return yang menarik juga. Jadi apakah itu keadaannya dalam yang sangat berfluktuasi, misalnya sedang perang seperti saat ini, inflasi tinggi di luar ya, walaupun di Indonesia masih sangat terjaga, kita melihat bahwa sepanjang sejarah yang ada kenaikan, ada penurunan, secara keseluruhan investasi di pasar saham dan obligasi itu sangat menarik, sangat menguntungkan.